Saya hanya ingin menyampaikan mengenai latar belakang kemarahan Putin ya kepada Ukraina. Kalau lihat sejarah ke belakang, memang mereka ini sebenarnya kan satu bangsa ya. Tahun 882 ibu kota Rusia kuno itu zaman Rurik the Rus itu kan di Kiev ya. Tapi oke lah, itu cerita lama. Tapi memang juga dua pemimpin Soviet itu kan dari Ukraina ya. Tadi Pak Yudi sudah nyebut Khrushchev dan juga Leonid Brezhnev. Nah, latar belakang yang membuat Putin marah itu karena ada ingkar janji dari NATO. Tahun 90 ada pertemuan antara James Baker dengan Gorbachev ketika itu, dan intinya bahwa mereka sepakat NATO tidak akan memperluas anggotanya ke timur. Memang alasan Amerika itu tidak tertulis, tetapi ternyata juga ada dalam notulen rapatnya, seperti dikutip oleh France.com. Saya bacakan. In a discussion on the status of United Germany, the two men agreed that NATO would not extend past territory of East Germany. Ini yang pertama. Kemudian tahun 91, Profesor Joshua Stevenson menemukan dalam arsip nasional Inggris bahwa ada pertemuan tingkat direktur politik NATO. Tepatnya bulan Februari, Maret 91 ya. Tapi intinya gini, bahwa dikutip pernyataan US Secretary for Europe and Canada itu Februari, Raymond Sells, ya saya baca saja, dan dimuat di Der Spiegel 28 Februari 2002. NATO should not expand to the east, either officially or unofficially. We do not intend to benefit from the withdrawal of Soviet troops from Eastern Europe. Nah, kemudian apa yang terjadi berikutnya adalah bekas anggota negara Uni Soviet bergabung ya, seperti Hungaria, Romania, Ceko, ya, Polandia, ya. Dan yang membuat Yeltsin juga termasuk yang tidak suka atau marah adalah bergabungnya bekas Uni Soviet, yaitu Estonia, Latvia, dan Lituania tahun 2004. Tapi ini sebenarnya sudah periode Putin ya. Kita tahu bahwa pada tahun 2008 Georgia juga menyatakan keinginannya untuk bergabung dengan NATO, dan itu tidak terima. Dan mirip kejadian dengan yang terakhir, yaitu ada dua provinsi yang melepaskan diri, yaitu South Ossetia dan Abkhazia. Dan disitulah sebagai justifikasi, persis tadi Profesor Yuwana menyebutkan, sebagai justifikasi untuk serangan militer kepada Georgia, bukan untuk menduduki, tapi untuk memberikan dalam tanda kutip pelajaran, ya jangan lu coba-coba masuk NATO. Itu intinya. Nah, ada juga satu catatan yang ditulis oleh Vladimir Posner, dia wartawan keturunan Rusia dan Amerika berwarga negara Swiss, dalam sebuah presentasi di Yale University. Dia mengatakan bahwa sebenarnya antara 2000 dan 2007, Putin ini seperti anak manis dan ada keinginan untuk bergabung dengan Barat. Bahkan tahun 2000, Putin pernah menyatakan keinginan untuk bergabung NATO dan ditolak. Kemudian 2001 ketika pasca serangan 9/11, Putin mengizinkan airspace-nya untuk dilewati oleh militer Amerika, bahkan mengizinkan juga pangkalan sementara di Uzbekistan dan Kyrgyzstan, walaupun itu sudah negara independen. Kemudian tahun 2002, kedua kepala negara itu menandatangani Joint Declaration on Strategic Partnership. Kalau tidak salah ini Bush ya, zaman Bush dengan Putin, yang intinya juga untuk bekerja sama dalam menyelesaikan masalah-masalah dunia, termasuk terorisme. Kemudian tahun 2002 juga didirikan Russia NATO Council, dan Rusia selalu hadir dalam acara itu. Nah, kemudian ada kejadian tadi disebut ya, ketika rejim yang pro Rusia itu akhirnya dijatuhkan ya, walaupun memang itu
didoli dengan sebuah perang berdarah, ya, bukan perang berdarah, ada kerusuhan berdarah yang akhirnya memang rejim itu jatuh. Dan tanda-tanda ketidaksukaan Putin meledak ketika Zelensky menyatakan keinginan untuk bergabung dengan NATO. Ini sebenarnya sudah lama ya, peringatan-peringatan secara bilateral juga disampaikan. Dan 2 hari lalu juga Menteri Lavrov mengatakan bahwa terserah Ukraina mau gabung dengan apa saja, sejauh itu tidak bergabung dengan NATO. Jadi tujuan Putin untuk melakukan serangan militer itu adalah 2. 1, Zelensky menyerah dan menyatakan tidak ingin masuk NATO. 2, mengganti dia dan mengganti pemerintah pro NATO. Nah, masalahnya memang serangan militer itu tidak seperti yang dibayangkan. Jadi ternyata sampai hari ini pun belum selesai. Dan ini juga menyebabkan ada semacam resentment di dalam negeri Rusia sendiri. Kita tahu ada beberapa demonstrasi yang terjadi di kota-kota besar, terutama di Moskow dan Saint Petersburg, ada kita 7 ribuan yang ditangkap. Dan juga yang unprecedented adalah beberapa figur, ya, oligark yang dulu dekat dengan Putin, seperti Oleg Deripaska, yaitu CEO dari mantannya, CEO dari Rusal, Russia Aluminium, itu perusahaan aluminium terbesar di dunia, dan juga Mikhail Friedman, ya, pendiri Alfa Bank, yang dekat dengan Yeltsin dan Putin. Saya juga membaca tadi di Moscow Times ada beberapa juga tanda tangan dari ada dosen, ada akademisi, ya, dan beberapa pegawai pemerintah yang menginginkan agar stop war, ya, perang dihentikan. Nah, tetapi saya kira walaupun terjadi resentment dalam negeri, posisi ini belum terlalu kuat untuk mendesak Presiden Putin. Kita tahu bahwa setelah dia menampuk sebagai pimpinan Rusia, dia undang para oligark dan dia mengatakan kalau you mau bisnis saya bantu, tapi kalau you mau politik melawan saya. Dan itu ada beberapa oligark yang akhirnya tinggal di luar negeri sebagai exile, dan itu juga tidak banyak merubah, ya, posisi Putin. Nah, bahkan dia terakhir masih cukup kuat. Polling terakhir yang diadakan oleh Levada Center menunjukkan bahwa popularitas Putin masih 59. Tapi memang ini beda dengan Crimea. Tadi Pak Yudi menyebutkan bahwa memang awalnya Crimea itu penduduknya adalah orang Tartar, itu ada campuran dari Turki dan Mongolia yang mayoritas beragama Islam. Tetapi akhirnya pada masa Stalin, ya, mereka diusir dan masuklah etnis Rusia yang terakhir itu sudah menduduki di atas 90%, ada yang menyebut 97%, katakan moderat 90%. Tentunya di sana masih ada yang kelompok Tatar yang beragama Islam. Nah, tapi juga tadi Pak Hikmahanto dan juga Bu Kony saya kira menyebutkan bahwa kita jangan terjebak pada masalah sentimen rasial dan sebagainya. Kalau di Ukraina katakan tadi ada 2 juta Muslim, di Rusia ada 24 juta Muslim. Sebenarnya Rusia adalah the home on the biggest Muslim country in Europe. Ya. Turki tentunya tidak termasuk karena dia masuk Asia Tengah. Ya, saya ingin mencoba menyampaikan hal ini tidak mewakili pemerintah Rusia, tidak mewakili dubes Rusia, tapi adalah beberapa fakta yang menyebut yang mendorong kenapa Putin begitu murka ketika Ukraina menyatakan untuk masuk NATO. Saya dalam beberapa kali kesempatan juga sebenarnya ada hal yang mungkin bisa kita usulkan, memang itu tidak mudah, bahwa kita punya kerjasama ASEAN, ya, sebuah organisasi yang dibentuk pasca juga konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia, dan ASEAN itu terdiri dari negara yang sangat advance seperti Singapura dan yang least developed seperti Laos, dan ideologinya pun berbeda. Nah, di sana ada Euro-Asian Economic Union, sebuah asosiasi 5 negara bekas Soviet. Memang yang terbesar adalah Rusia dan Kazakhstan, ada Kyrgyzstan, ya, yang memang fokusnya pada kerjasama ekonomi. Sekarang ASEAN dalam perkembangannya bicara juga mengenai politik dan budaya dan lain-lain. Ukraina tidak masuk di situ. Saya kira kalau
kita pada common sense ya, sebenarnya kalau Zelensky dari awal menyatakan tidak ingin masuk NATO, itu sebenarnya selesai. Ya, itu ditegaskan tadi saya singgung pernyataan Menlu Lavrov bahwa kalaupun mau masuk EU, masuk yang lain itu silakan. Karena kehadiran NATO tadi disebutkan di depan pintu itu adalah suatu ancaman besar secara geopolitik. 3 negara yang menjadi buffer states Rusia, yaitu Georgia, sampai sekarang sudah tidak bicara lagi mengenai NATO, Belarus yang sangat dekat dengan Rusia, bahkan mereka ada perjanjian untuk membentuk satu konfederasi, dan satu lagi Ukraina. Ya mungkin Lituania, Latvia itu termasuk kecil lah, tetapi kalau sampai 3 negara ini masuk NATO, itu ada artinya apa? Deployment dari peralatan-peralatan militer di depan pintu itu menjadi ancaman. Saya kira kalau ada satu deployment militer di Kucing misalnya, itu juga pasti menjadi satu ancaman Inggris. Jadi saya kira melihatnya di situ.